Ini ada pertanyaan dari pemirsa ya, pertanyaannya yang sangat bagus. Bagaimana supaya nggak sebel, begitu emosi itu mulai naik ke kepala, apa yang harus dilakukan? Apa yang saya baca pada hadis Nabi, kemudian sunnah Rasul itu mengajarkan kalau kita itu lagi jengkel, itu muncul ya. Kalau jengkel itu lagi muncul tuh kita itu wajib melantunkan Astaghfirullahaladzim. Itu mengingat kita itu mohon ampun pada Allah. Itu termasuk salah satu dzikrullah yang disukai oleh Allah ya, astagfirullah itu. Karena dengan kita itu minta ampun itu kita itu sebagai hamba Allah yang betul-betul paling bawah, paling banyak salah. Nah, kenyataannya memang belum memahami kalau kita mengucapkan astagfirullah itu kita itu banyak salah. Jadi akhirnya pada waktu mengucapkan astagfirullah itu lupa kita itu tidak minta ampun, malah pakai ceklekan itu astagfirullah, astagfirullah, sangat cepat bacanya. Dan pikirannya tuh yang nggak fokus. Saking cepatnya itu sama kurang jelas kalau didengar ya, sepertinya astag gitu. Sehingga malaikat pun ya bingung, ya itu tadi ngomong apa ya, paling katanya bingung. Karena diminta oleh Allah Ta'ala itu kalau kita itu istilahnya membaca bacaan dalam sholat tartil, baca Quran tartil, baca istighfar harus tartil juga ya, bukan cepat-cepat astag. Saya sering lihat seperti itu. Nah, pada waktu mengucapkan astagfirullah itu jelas harus tartil, bukan cepat-cepat, sehingga malaikat itu ya mendengarnya itu ya jelas. Allah itu melihat bahwa yang dilihat Allah itu, yang dinilai itu kualitasnya betul-betul dipahami. Jadi bukan banyaknya ya. Jadi kalau baca istighfar itu harus serius, fokus, sambil membayangkan kesalahan. Jadi pikiran jangan kemana-mana, harus membayangkan misalnya kesalahannya terletak di marah-marah, sambil baca istighfar. Sebelum baca istighfar ya tobat dulu ya. Tobat itu kan menyesal, membayangkan kalau dulu itu pernah marah misalnya, sambil membayangkan dulu itu sering marahnya terletak di anak, di pasangan misalnya, ada penyesalan. Setelah itu baca astagfirullahaladzim, serius seperti itu. Jadi pikirannya tuh harus fokus, tidak kemana-mana ya. Insya Allah yang model begini insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi syaratnya diampuni itu kan memang harus tobat dulu. Kalau belum tobat langsung mohon ampun ya tidak diampuni, ada syaratnya memang diampuni. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan baca istighfar sampai 70 kali belum diampuni ya. Kenapa ya? Itu tadi bacanya nggak serius, tidak fokus, belum tobat. Jadi baca istighfarnya itu ya hanya dinilai dapat pahala begitu saja, tapi belum sampai ke taraf penghapusan dosa. Jadi kalau baca istighfar, sebelum baca istighfar tobat dulu. Tobat itu menyesal. Setelah itu baca istighfar astagfirullahaladzim, yang tartil, pikirannya fokus, jangan kemana-mana ya. Insya Allah yang model seperti itu insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Apabila bertemu dengan orang-orang yang jahil, orang jahil itu menyapa, qalu salama. Allah itu perintah ucapkan salam. Jadi kalau kita ini dijahili orang ya nggak usah balas. Allah itu perintah ucapkan selamat ya, mudah-mudahan dia diberi keselamatan oleh Allah. Nah, seperti itu.
mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah. Ini ada pertanyaan ya dari Bapak di Tangerang yang menanyakan tentang penyakit ginjal. Ini tidak menyebutkan namanya ya, dari hamba Allah di Tangerang. Kalau penyakit ginjal itu orangnya itu tidak dapat membedakan mana yang baik, yakni benar, mana yang buruk, yakni salah. Dan ditambah lagi jengkel pada pasangan. Jadi jengkelnya terhadap pasangan itu sangat kuat, takutnya juga kuat. Takutnya itu maksudnya, jadi penyebab kejengkelan itu tidak dijelaskan. Maksudnya, saya ini jengkel kalau kamu itu begini-begini ya. Mengungkapkan seperti itu, dia tuh sangat takut. Enggak saya tidak akan melakukan ini. Kalau saya ungkapkan, saya cerita kalau penyebab kejengkelanku itu seperti itu, terus dia tuh jadi tahu, terus tiba-tiba dia marah. Enggak saya takut nanti dia marah. Akhirnya disimpan. Jadi kejengkelan yang sangat kuat disimpan, takutnya juga sangat kuat. Itu nanti menyebabkan gagal ginjal. Jadi kalau gagal ginjal ini kalau ditinjau dari segi akhlak ya seperti itu. Makanya kalau sudah tahu ilmunya ya ungkapkan saja. Kalau memang ada unek-unek ya ungkapkan, saya itu nggak mau ya kalau aku lagi ngomong sama anakku kamu itu ikut nyelonong ngomong ya, misalnya seperti itu. Aku itu nggak suka ya kalau kamu itu masuk rumah pakai sendal, nggak suka ya, harus diungkapkan seperti itu. Nggak mau mengungkapkan seperti itu, tapi dia tuh jengkel. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah jengkel sebenarnya seperti itu. Nggak mau mengungkapkan penyebab kejengkelan itu apa, sangat takut. Jadi sangat takut kalau mengungkapkan seperti ini, nanti takutnya tuh nanti istriku jadi marah, jadi berantem, terus saya ditinggalkan, misalnya seperti itu. Jadi kalau ditinjau dari segi akhlak itu seperti itu. Nah, sebagian orang tuh kadang-kadang ada yang kurang paham ya, tanya ke bunda, saya ini sudah melakukan ini itu apa yang dianjurkan dokter, saya juga sudah melakukan olahraga rutin olahraga, terus jaga kesehatan, itu pokoknya sudah tidak mungkin lah kena gagal ginjal. Ternyata ya seperti itu, ditinjau dari segi akhlak dia tuh melakukan seperti itu, nanti bisa kena gagal ginjal ya. Mengenai Bapak di Tangerang ini ya, sebenarnya dulu kalau Bapak ini berantem, kalau jengkel sama ibu, saya nggak tahu persis ya, ini berantem dengan ibu, maksudnya ibu ini istri atau ibu kandung, pokoknya ini di lingkungan keluarga sering merendahkan ibu. Jadi kalau berantem itu ya kesannya itu ya direndahkan, kelihatannya yang paling salah itu istri ya, seperti itu. Kamu itu tahu apa. Jadi kalau istri itu mengungkapkan sesuatu, berpendapat, selalu direndahkan, kamu itu tahu apa, seperti itu kan nggak boleh itu. Jadi jangan gampang tersinggung, itu pertama ya. Jangan sering merendahkan pasangan, itu saja kuncinya. Makanya kita ini jangan merendahkan orang lain, malah kalau rendah hati itu yang paling disukai oleh Allah. Dan hamba-hamba yang dikasihi Allah itu adalah hamba-hamba yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Tawadhu itu lebih disukai Allah daripada sombong. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Yang saat ini lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.